Suatu hari, beberapa orang kawan-kawan Abu Nawas merencanakan sebuah perjalanan wisata ke hutan. Agar perjalanan tidak menjadi membosankan, diajaklah Abu Nawas untuk ikut serta. Setelah menemui kata sepakat, berangkatlah mereka beramai-ramai ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka pun menceritakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Abu Nawas setuju dengan ajakan mereka dan mereka pun langsung berangkat dengan menunggangi keledai masing-masing, sambil sesekali bercanda ria. Tidak terasa perjalanan sudah jauh dari pemukiman penduduk. Tibalah mereka di pertigaan jalan yang sunyi dan tidak ada siapapun di sana selain mereka sendiri, mereka pun berhenti. Di pertigaan jalan itu, mereka mulai ragu-ragu, karena ada dua jalan yang menuju ke hutan, yang satu jalan menuju hutan wisata dan satunya lagi jalan menuju hutan rimba yang penuh dengan binatang buasnya. Sebagai seorang yang bijak, Abu Nawas menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih jalan maka bahaya yang akan mengancam, tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar identik. Tidak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya karena rupa mereka begitu mirip, tapi perbedaan mereka yang satu selalu berkata jujur sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau bisa mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" Tanya Abu Nawas. "Tidak," jawab kawan Abu Nawas singkat. "Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak," usul Abu Nawas. Mereka pun beristirahat sambil menyantap bekal yang sudah disediakan. Seusai makan mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara itu. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawan. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" Tanya salah seorang dari mereka. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri," kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. "Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab, jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berkata benar." Mendengar penjelasan Abu Nawas, barulah kawan-kawan mengerti. Mereka pun segera berangkat menuju hutan wisata tujuan mereka. Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda, karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta. Seluruh undangan,
termasuk Abu Nawas yang turut diundang berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawar nan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu, ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir termasuk Baginda Raja sendiri yang senang bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang hadir, tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut, tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan. Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati ia bergumam. Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap, esok hari aku akan membalasnya dengan isinya. Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta, Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Karena sudah 2 bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana, Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Khawatir dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulam tiba, begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengas berbentuk bulatan kecil-kecil. Akan tetapi yang di antara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Abu Nawas langsung menuju pembaringan merobohkan badannya, memasang wajah pucat dan berpura-pura lemah lunglai seakan-akan ia benar-benar sakit. Tidak berapa lama kemudian Baginda sudah berada di depan pintu rumah dan langsung menemui Abu Nawas. Kesempatan itu langsung digunakan dengan menelan 2 butir ajaib di hadapan Baginda. Baginda pun penasaran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu telan itu?" Tanya Baginda. "Inilah yang disebut obat ajaib, resepnya hamba peroleh lewat mimpi tadi malam. Jika hamba menelan 2 butir niscaya akan sembuh," jawab Abu Nawas yang kemudian langsung bisa bangun setelah menelan pil yang kedua. "Benarkah itu? Jika begitu, aku juga mau minum obat ajaibmu itu, barangkali bisa membuat badanku segar bugar setiap hari," kata Baginda bersemangat. "Baiklah tuanku, hamba tidak bisa menolak keinginan Baginda. Baginda berbaringlah dulu dan pejamkan mata seperti hamba sekarang ini, tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas sambil mempraktekkan.
Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinja ya, akan kuhukum berat engkau," kata Baginda. Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. "Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya kencing unta. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu, hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini," kata Baginda. "Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya. Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia," jawab Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," kata Baginda geram. Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak 100 dinar, kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya. Alkisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad. Namun ia belum menemukan cara untuk kembali, hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut,
Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai, dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah dan akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana, lah diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu untuk menghadap ke istana," kata utusan Baginda. "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas.
Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda? Kata utusan. Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau. Kata Abu Nawas. Apa maksudnya Abu Nawas? Tanya utusan penasaran. Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu, serga Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda begitu marah mendengar laporan utusan. Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak bisa. Cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa. Perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda. Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas bertingkah aneh bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan. Tegur Baginda. Ya Baginda, Baginda tahukah Anda? Apa Abu Nawas? Tanya Baginda. Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku Nawas. Kata Baginda marah. Tidak Baginda. Siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintah kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja. Usai dipukuli Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana, tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga. Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu? Tanya penjaga pintu gerbang. Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi? Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Jawab penjaga. Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian. Kata Abu Nawas. Ternyata kau sangat baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu, engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda. Kata penjaga itu gembira. Tanpa banyak bicara lagi Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. Ampun beribu ampun tuanku. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda. Kata penjaga itu. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan ia ditanya. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, Baginda, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu. Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu. Tanya Baginda.
Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan padanya. Tambah penjaga itu. Hahaha. Dasar tukang peras. Sekarang kena batunya kau. Sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu. Kata Baginda. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah. Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda. Salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Berkata menteri lain, tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 lagi, karena sekarang bapaknya baru saja meninggal dunia. Jika selama 21 hari lagi tidak sembuh-sembuh juga barulah kita akan memilih orang lain saja. Kata Baginda. Sebulan lebih waktu berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila, maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seseorang bernama Polan, tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi kadi. Karena Abu Nawas tidak jadi diangkat, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk memilih dan mengangkatnya menjadi kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun kembali bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi ia sedikit menyesali karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut, karena ayahnya ingin menyampaikan beberapa pesan padanya sebelum meninggal dunia. Berkata ayahnya, hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan telinga kiriku ini. Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya, lah mencium telinga kanan bapaknya, ternyata mengeluarkan bau harum, sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan bau busuk. Bagaimana anakku?
Sudah kau cium? Ceritakankan dengan sejujurnya, bau kedua telingaku ini, kata ayahnya. Sungguh mengherankan, yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk. Kata Abu Nawas heran. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Tanya ayahnya. Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku. Kata Abu Nawas. Ayahnya kemudian berkata, pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tidak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama, namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak Baginda pastilah akan tetap memilihmu sebagai kadi. Jelas ayah Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang matang, jika nanti ayahnya telah tiada. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh Baginda Raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.